Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita mempelajari seluruh isi dari Alkitab, dari Kitab Kejadian hingga Kitab Wahyu. Kita masih mempelajari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan kita telah mencapai pasalnya yang ke-8. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa di episode sebelum dan sebelumnya, kita berbicara tentang pemikiran Alkitabiah Kristen mengenai pernikahan, yaitu bagaimana pandangan Alkitab tentang pernikahan dan juga tentang wanita. Dan kita tahu bahwa kitab suci menghormati wanita dan pernikahan. Dan hari ini, mudah-mudahan kita akan melanjutkan pembahasan topik berikutnya, yaitu di pasal 8. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih, Saudara. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Dr. Farid, salah satu penyair, menulis tentang kehidupan baru Kristiani. Dia mengatakan, Tuhan telah membangkitkan kita karena kita adalah orang berdosa yang mati, agar kita selalu berjalan dalam hidup yang dibaharui. Dan berjalanlah di jalan kesempurnaan mengikuti jejak kekasih kita. Dia berbicara tentang kebaikan, dia yang mengundang kita ke terang yang menakjubkan. Hidup kita bukan milik kita, sebagaimana Tuhan telah membeli kita. Jadi mari kita hidup untuk kemuliaan-Nya yang telah menebus kita semua. Bagaimana Anda mengomentari kata-kata indah tersebut? Penyair puitis ini mengatakan bahwa, pertama, posisi kita sebagai orang beriman sangat dimuliakan. Tuhan telah membangkitkan kita dan beri kita kehidupan kebangkitan. Dan ini berarti jenis kehidupan baru yang tidak peduli dengan hal-hal duniawi seperti makanan, minuman, dan pakaian. Semua itu baik, tapi itu bukan masalah. Tetapi kita harus memikirkan hal-hal yang di atas seperti yang dikatakan kitab suci. Di sisi lain, konsep yang benar tentang kehidupan duniawi ini adalah kita hidup yang bukan lagi milik kita itu, Ini bukan milik kita. sebabnya kita harus menjalaninya. Namun kemuliaan Kristus. Dan juga untuk melayani jiwa-jiwa. Benar. Dengan kata-kata ini, kita mulai pasal 8 dan saya ingin Anda memberi saya judul untuk pasal yang ke-8 ini. Saya bisa memberikan 3 pasal ini judul yang sama, yaitu Silakan. kebebasan Kristen dan juga batas-batasnya. Kebebasan orang Kristen dan batas-batasnya. Kita menemukannya di pasal 8 tentang makan beberapa jenis daging yang dipersembahkan di Korintus, di kuil-kuil kafir. Benar. Beberapa menolak untuk memakannya dan beberapa setuju. Di pasal 9, Rasul Paulus menampilkan dirinya sebagai contoh dalam prinsip kesediaan untuk melepaskan haknya agar tidak membuat orang lain tersandung. Ya. Di pasal 10 dia melanjutkan masalah ini dan mengklarifikasi bahaya duduk di kuil berhala dan makan makanan di perjamuan kuil berhala. Karena itu bertentangan dengan perjamuan Tuhan. Sebagai orang percaya sekarang kita berada di masa kasih karunia. Meskipun kita tidak berada di bawah hukum Musa. Hukum Yahudi yang dulu melarang dan mengizinkan, tapi bukan berarti kita bebas melakukan apapun yang kita mau. Benar. Anda telah menyebutkan topik hukum dalam Perjanjian Lama. Dalam hukum Perjanjian Lama, ada perintah dan larangan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Tepat. Mohon beri saya alasan mengapa beberapa jenis makanan diperbolehkan dan yang lainnya dilarang dalam Perjanjian Lama. Sebenarnya alasan utama
Saudara, ayat adalah karena Tuhan ingin mengajar orang-orang Yahudi mengagungkan prinsip-prinsip spiritual dengan menggunakan alat bantu mengajar. Seperti yang kita ajarkan hari ini kepada anak-anak di taman kanak-kanak. Menggunakan alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar. Ya, berbeda ketika seorang menginjak SMA, dia langsung menggunakan materi yang sepadan dengan pikirannya. Apakah alat bantu mengajar yang Tuhan ingin ajarkan kepada mereka dalam perjanjian lama? Dia ingin mengajari mereka bahwa ada perilaku yang pantas dan perilaku yang tidak pantas. Tapi mereka masih anak-anak dan belum dewasa dan mereka tidak menerima Roh Kudus seperti kita. Jadi Tuhan memberi tahu mereka bahwa itu pantas untuk makan beberapa makanan dan untuk menjauhkan diri dari beberapa makanan. Itu dilarang dan ini diizinkan dan seterusnya. Adapun pada perjanjian baru, Kristus telah menetapkan suatu prinsip. Tidak ada sesuatu pun dari luar yang dapat menajiskannya, tetapi hal-hal yang keluar dirinya menajiskannya. Kita sekarang berada di era kasih karunia, tidak ada makanan tertentu yang dapat menajiskan kita. Karena makanan masuk ke dalam lambung. Dan dalam era kasih karunia, maksudnya kita sudah sampai pada fase kedewasaan, Kita menjadi bukan dewasa. fase primer di mana alat bantu mengajar digunakan untuk mengajar umat. Tepat. Juga Petrus sebagai Rasul Kristus terpengaruh oleh masalah makanan minum karena dia adalah seorang Yahudi. Jadi Tuhan ingin berinya pelajaran dan kita membacanya di kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Dia memberinya penglihatan tentang lembaran besar yang turun kepadanya. Di dalamnya ada semua jenis binatang berkaki 4 di bumi dan binatang buas. Dan sebuah suara datang padanya, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Dan Tuhan menjawab dan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Tentu maksud Allah adalah menyuruhnya pergi berkhotbah kepada orang-orang bukan Yahudi. Cornelius. Tapi tersiratnya adalah tidak ada makanan yang bisa membuat saya lebih dekat dengan Tuhan atau membuat saya lebih suci. Dan makanan lain yang dapat memisahkan saya dari kekudusan. Benar, izinkan saya untuk membaca beberapa ayat Silakan. di pasal 8, kemudian kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seseorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah selain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, saya akan menemui Anda kembali setelah rehat, dan saya mendorong Anda, jika Anda memiliki pertanyaan atau permohonan, silakan hubungi kami. Tetaplah bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Sebuah pertanyaan, orang percaya di Korintus berasal dari latar belakang kafir. Dan tentu saja sebelumnya mereka mengenal Tuhan, mereka memiliki latihan.
atau keadaan umum dalam menyembah berhala mereka. Itulah alasan mereka bertanya tentang memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kami ingin tahu kebiasaan mereka sebelum mereka mengenal Tuhan. Apa praktek atau latar belakang tentang hal-hal yang dipersembahkan kepada berhala? Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang dipersembahkan kepada berhala? Kota Korintus dipenuhi dengan kuil-kuil kafir. Dan biasanya penyembahan berhala termasuk di dalamnya. Orang tersebut akan membawa binatang dan menyembelihnya dan meletakkannya di altar di kuil pagan. Berpikir bahwa dewa-dewa kafir dulu memakan roh atau jiwa dari hewan ini. Dan setelah berakhirnya ritual ibadah, mereka biasa mengambil daging dan menjualnya di pasar daging atau toko daging, dan lokasinya biasanya di samping kuil berhala. Dan tentu saja jenis daging terbaik dijual dengan harga tertinggi. Jadi siapapun yang menginginkan daging yang baik terbiasa untuk pergi ke toko-toko yang menjual daging-daging ini. Toko-toko di samping kuil? Toko-toko di samping kuil dan membelinya. Ini adalah gagasan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan hal ini menimbulkan semacam masalah antara orang-orang beriman karena ada dua tim. Sebuah tim yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan karena tidak ada dewa, dan menempatkan daging di depan patung ini tidak ada nilainya. Biarkan saya membeli daging dan memakannya. Hal ini menyebabkan tim lain membebani hati nurani mereka. Jadi mereka menolak untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Itulah latar belakang dan jawaban atas pernyataan saudara Atef. Kita juga ingin membedakan dua hal. Kuil berhala, hewan dipersembahkan sebagai korban karena mereka berpikir bahwa para dewa dulu memakan jiwa dari pengorbanan ini. Benar. Kemudian setelahnya, daging dipindahkan ke toko bagi masyarakat untuk bisa membeli daging ini. Benar. Lalu setelah itu dalam mengajukan masalah ini, Rasul Paulus membuat perbandingan antara dua hal, kasih dan juga ilmu. Ya. Saya bertanya-tanya, siapa di antara mereka yang melebihi yang lain? Mari kita pahami apa arti pengetahuan. Pemahaman rohani, tentu saja dia tidak membicarakan ilmu pengetahuan dalam segala aspeknya. Itu sebabnya pengetahuan menjadi sombong. Saya mendengar banyak pembaca kitab suci yang menerapkan ayat ini, misalnya pada seseorang yang tidak puas dengan gelar sarjananya dan belajar master atau PhD. Sama sekali bukan. Bukan sama sekali. Tetapi ini maksudnya bahwa pengetahuan dalam pikiran saja, tanpa kasih yang tulus, membuat saya sombong. Pengetahuan yang demikian buat orang menjadi sombong, tapi kasih membangun dan perhatikan. Perbedaan yang menakjubkan dari dalam kata sesuatu yang menggelembung di dalamnya kosong. Tetapi apa yang dibangun dipenuhi dari dalam. Jadi ketika kita berurusan satu sama lain di gereja dengan pengetahuan saja, yang menyebabkan kita menjadi sombong karena masing-masing membual dengan apa yang dia miliki di depan yang lain. Tapi ketika saling mengasihi, hal ini mengarah ke mendidik. Anda bertanya pada saya, yang mana yang dia lebih condong? Tentu saja dia lebih condong ke kasih. Ya. Karena katanya orang yang berpengetahuan akan makan, terlepas dari fakta bahwa hal ini membuat saudara yang lemah tersandung karena memiliki sedikit informasi. Tetapi Paulus berkata, tidak. Di mana perilaku kasihmu? Kasihmu akan membuat engkau melepaskan hakmu untuk makan agar tidak melukai hati nurani saudara yang lebih lemah darimu. Saya punya pertanyaan di luar topik tetapi terkait dengan teks, yaitu tentang Silakan. keesaan Tuhan. Apakah Alkitab mengajarkan kita tentang keesaan Tuhan dan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Seperti yang disebutkan dalam bagian ini, kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama ada ayat-ayat yang berbicara tentang keesaan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang menuduh Alkitab, menuduh kekristenan dengan kehadiran Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Adakah ayat yang baru saja kita baca yang mengajarkan kita tentang keesaan Tuhan? Ya, dia mengatakan dalam ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Sebelumnya di ayat 5 dia berkata, sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Apa yang dia bicarakan? Dia bicara tentang penyembahan berhala.
Karena penyembahan berhala menganjurkan banyak dewa, dan dewa-dewa ini adalah laki-laki dan perempuan. Dan kadang-kadang Dan juga binatang. yang lahir dari mereka. Dalam sejarah Mesir kita memilikinya. Isis dan Osiris. Isis, Osiris, Dan dan Horus. Horus. Juga orang-orang Yunani dan seterusnya dalam semua filosofi. Ada dewa laki-laki, dewa perempuan, dan dewa yang datang sebagai akibat dari perkawinan jantan dan betina. Dan dia berkata bahwa di dunia penyembahan berhala ada banyak dewa dan banyak Tuhan. Dan itu tidak berarti bahwa mereka benar-benar hadir. Tapi dia ingin mengatakan bahwa mitos penyembahan berhala mengatakan bahwa ada berbagai dewa. Dan tentu saja termasuk dewa bumi, dewa hujan, dewa kesuburan, dewa kecantikan, dan sebagainya. Jadi kekristenan dan kitab-kitab perjanjian baru mengajarkan kita bahwa hanya ada satu Tuhan. Dan saya menyarankan pemirsa untuk mengunjungi situs kami semuakitabsuci.com karena mereka akan menemukan di dalamnya pamflet dan juga memo yang berbicara tentang kesatuan dan trinitas dan monoteisme dalam agama Kristen. Kita kembali ke topik kita, Dr. Farid. Siapakah orang percaya yang kuat dan orang percaya yang lemah menurut pembicaraan ini? Orang beriman yang kuat adalah orang yang memiliki banyak pengetahuan. Dia menyadari bahwa tidak ada berhala dan itu hanya sebuah patung. Jadi selanjutnya, menempatkan daging di depan patung tidak akan mengubah apapun terhadapnya. Dia telah menjadi seorang Kristen sekarang dan dia menyadari bahwa semua hal itu tidaklah berharga. Ya, Orang beriman yang lemah yang tidak lemah dalam perilakunya tetapi dalam pemahamannya. pemahamannya. Orang yang lemah dalam pemahamannya memiliki hati nurani yang mencurigakan jika boleh saya katakan. Dia selalu menyiksa dirinya sendiri sebelum melakukan sesuatu melalui pemikiran. Apakah itu benar atau salah? Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Dia tahu bahwa tidak ada berhala, tetapi pada saat yang sama soal meletakkan daging di depan sang berhala, itu membuatnya tidak nyaman. Jadi selanjutnya dia disiksa oleh hati nuraninya. Jadi itulah saudara yang kuat. Dan saudara yang lemah hal terkait dengan pengetahuan dan hati nurani. Benar, pengetahuan dan hati nurani. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat, tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saudara Farid mengatakan bahwa perjanjian baru dipenuhi dengan bukti-bukti tentang keesaan Allah, tetapi adakah bukti di dalamnya tentang ketuhanan Kristus? Di manakah kita melihat ketuhanan Kristus tampak dan diteguhkan dalam teks ini? Dalam teks ini, dia berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup dan satu Tuhan saja. Yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Ada banyak hal di bagian ini. Silakan. Hal pertama adalah kesetaraan antara Bapa dan Putra. Karena dia berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa dan satu Tuhan. Dan di sini adalah konjungsi yang menghubungkan antara Tuhan Yesus Kristus Berikutnya dan dan sebelumnya. Bapa. Tepat, jadi menurut tata bahasa, ini berarti kesetaraan. Dua, Tuhan. Nama ini salah satu nama ilahi. Keilahian. Keilahian. Tiga, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dia adalah pencipta dalam segala ciptaan di dunia. Dia adalah Menurut sumber dari Yohanes, segala sesuatu dan alasan dari kehadiran sesuatu. Dia adalah alasan dari kehadiran segala sesuatu. Menurut Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dan tanpa dia. Dia. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. 4, dan yang karena dia kita hidup. Saya akan menghubungkan frase ini dengan apa yang dikatakan Paulus dalam Kisah Para Rasul 17. Dia berbicara di sana tentang Tuhan. Dan ini adalah bukti ketuhanan Kristus. Sebab dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Dan di sini Paulus menerangkan frase ini pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketuhanan Kristus jelas di sini sebagaimana ayat-ayat ini telah menjelaskan Jelas, kepada kita. sangat jelas. Dr. Farid, dalam ayat 8 dia berkata, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Apa artinya? Maksudnya, hal-hal materi bukanlah yang efektif dan berpengaruh.
dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seolah dia ingin memberitahu kita untuk tidak menghubungkan pertumbuhan rohani kita, di sini makan berarti pertumbuhan. Jangan hubungkan pertumbuhan spiritual Anda dengan formalitas dan hal materi. Tetapi, bagaimana dengan kondisi hati? Bagaimana dengan ketaatan kehendak? Bagaimana dengan kasih untuk melayani dan pengabdian? Inilah hal-hal yang membawa pertumbuhan dan membuat saya lebih dekat dengan Tuhan, atau sebaliknya. Karena kita akan menyelesaikan episode ini, kita perlu berbicara tentang penerapan praktisnya. Silakan. Kami ingin menerapkan kata-kata ini pada situasi dan zaman sekarang. Bagaimana kita bisa menerapkannya? Lihat saudara ayat, di hadapan masalah ini orang-orang beriman telah terpecah belah. Menjadi dua tim dan masing-masing mereka bertindak ekstrim. Sebuah tim memegang posisi ekstrim legalisme dan mengembangkan hukum bagi orang-orang beriman yang mencapai batasnya dari panjang gaun atau rok dan juga panjang rambut. Dan apakah akan memakai make up atau tidak. Dan apakah akan memakai aksesoris atau tidak. Mereka melewati detail kecil seolah-olah mereka telah mengganti perintah Musa dengan lebih banyak perintah. Kekristenan sama sekali tidak demikian. Tim lain ada di ekstrim lain, yaitu kita Kebebasan. bebas di dalam Kristus. Jadi jangan beritahu saya tentang apapun karena saya memiliki kebebasan. Untuk pergi kemana saja, misalnya saya bisa pergi ke malam. Dan saya mungkin menemukan seorang untuk menerangkannya tentang Kristus. Atau saya bisa dengan bebas pergi ke bioskop dan menonton film apapun yang saya suka. Baik ini maupun itu adalah benar. Bagaimanapun ada kekhawatiran terhadap diri sendiri. Tetapi jika kita peduli dengan Kristus, keseimbangan akan terjadi. Dan orang percaya akan selalu bertanya, "Ya Tuhan, apa yang ingin kau saya lakukan? Apa yang menyenangkan Engkau?" Tanpa kewajiban atau hukum apapun atau tanpa hukum sama sekali. Bagaimana dengan sudut pandang kasih yang membuatku melepaskan kebebasanku untuk memenangkan saudaraku? Ini adalah sisi lain berhubungan dengan hubungan saya dengan orang lain. Jika ini adalah hak saya untuk memperhatikan sesuatu, tapi ada seseorang yang akan tersandung oleh tindakan ini, saya dengan senang hati akan melepaskan hak saya agar tidak membuatnya tersandung. Benar. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Kita simpulkan episode ini bersama hadirin. Kita telah belajar dalam Perjanjian Lama dan khususnya di Imamat pasal 11 ada beberapa perintah dan larangan mengenai makanan apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak. Saya ingin tahu apa tujuan Tuhan dari perintah dan larangan ini. Tujuan Allah adalah untuk mengajar orang-orang Yahudi beberapa prinsip spiritual yang ditinggikan. Menggunakan alat peraga dan alat peraga ini adalah makanannya. Makan makanan tertentu adalah perilaku yang tepat dan makan makanan lain adalah perilaku yang tidak pantas. Tapi sekarang di era gereja tidak ada yang seperti itu. Tidak ada makanan yang dapat menajiskan manusia. Kristus telah mengatakan dengan jelas bahwa apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Terima kasih. Dalam ayat-ayat yang kita baca hari ini, Rasul Paulus mengklasifikasikan orang percaya yang lemah dan yang kuat. Apa standar kelemahan dan kekuatan? Telah kita ketahui bahwa orang percaya yang kuat adalah orang yang kuat pemahamannya, yang berarti demikian, dia tidak peduli dengan ritual apapun yang berhubungan dengan berhala karena dia tahu yang sebenarnya bahwa tidak ada yang disebut berhala. Sedangkan orang percaya yang lemah itu bukan lemah perilakunya, melainkan dia adalah orang yang selalu tersiksa oleh pemikiran apakah Tuhan berkenan kepadanya atau tidak. Benar, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Farid. Kita lanjutkan diskusi Terima di kasih. episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, orang Kristen dalam kehidupan Kristen telah memperoleh kebebasan di dalam Kristus. Orang Kristen sekarang tidak terikat dengan kewajiban, perintah, ataupun hukum. Tetapi kehidupan Kristen mewajibkannya untuk berjalan dalam hidup yang baru atau dalam ciri-ciri kehidupan yang baru. Artinya kita telah dibeli dengan suatu harga dan kita telah menjadi milik Kristus dengan dibeli dan ditebus. Dan masing-masing dari kita tidak bebas untuk berperilaku sesukanya, tetapi kita harus berpaling kepada Kristus dengan bimbingan Roh Kudus untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Benar bahwa kita bebas di dalam Kristus, tetapi kebebasan ini ada batasnya. Jika kebebasan ini membuat saudaraku yang lemah tersandung, aku siap untuk mengesampingkan hak pribadi saya untuk bisa memenangkan saudara-saudara saya. Dan ini adalah standar kasih. Kekristenan didasarkan pada kasih. Ketika engkau mengasihi saudaramu, engkau akan siap untuk melepaskan hak-hak hukummu untuk memenangkan saudaramu. Setiap orang yang
mengabaikan orang-orang lain dalam hidup, dalam lingkaran keegoisan, kekristenan bukanlah tentang keegoisan, melainkan tentang memberi. Biarlah masing-masing mencari kepentingan orang lain juga. Saya berharap bahwa sebagai gereja, sebagai individu dan keluarga, kita akan dipersenjatai dengan pemikiran ini dan masing-masing dari kita akan mencari kebutuhan orang lain dan juga mempertimbangkan perasaan orang lain. Pertanyaan episode hari ini, apakah yang dimaksud dengan frasa hal-hal yang dipersembahkan kepada berhala? Apakah yang dimaksud dengan frasa hal-hal yang dipersembahkan kepada berhala? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. احفظني في رضاك باقي أيام عمري اجذبني من وراك اجذبني وأنا أجري اجذبني وأنا أجري املأني بالأشواق نحوك حبيب قلبي متى أراك عند انتهاء دربي عند انتهاء دربي أيقظني للصلوات عقلني يا ربي واحميني من الذات وكن ينبوع حبي وكن ينبوع حبي يا ساكن في علاك يا من له أمري قد قلت لا أنساك من مسك مس عيني من مسك مس عيني هيئني للبركات اسكب سكيب حبك وانسى كل اللي فات هيادي أضعها في يدك هيادي أضعها في يدك Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.